جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masalah jika mendapat orang yang masbuk akan imam, orang yang masbuk pada hari Jumat, jika mendapat orang yang masbuk pada hari Jumat akan imam kemudian atau sesudah daripada rukuk rakaat yang kedua, wajiblah atasnya berniat sembahyang Jumat di dalam takbirnya, tetapi wajib atasnya mengerjakan sembahyang itu dengan zuhur. Ada orang masbuk pas ke masjid, masuk ke masjid, imam sudah i'tidal rakaat yang kedua. Si masbuk ini berniat sembahyang Jumat, niatnya sembahyang Jumat, namun sesudah salam imam kena dia mengerjakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Karena kada dapat serakaat, masbuknya sesudah imam rukuk. Kan bila imam sudah rukuk, bila i'tidal, berarti bila kita datang waktu i'tidal imam itu kada dapat lagi rakaat. Lain halnya kalau nang di rakaat sebelum rukuk, kita datang, misalnya kita masbuk datang pas imam masih rukuk, kita sempat rukuk beserta imam di rakaat yang kedua itu, itu berarti kita kan serakaat 4 imam nih. Kalau serakaat 4 imam Jumat itu menambah serakaat lagi Jumat. Tapi kalau masbuknya sesudah imam sesudah rukuk, berarti misalnya i'tidal, imam sudah i'tidal, kita hanya datang. Kita niat Jumat, namun sesudah salam imam kita mengerjakan sembahyang 4 rakaat zuhur. Niatnya Jumat, tapi pekerjaannya 4 rakaat zuhur. Kalau masbuknya sesudah imam rukuk, i'tidal, kan imam i'tidal berarti sesudah rukuk ngarannya. Ada sempat serakaat kita mengikut imam. Bermula apabila berhadas imam Jumat atau batal sembahyangnya dengan lain daripada hadas, seperti keluar darah di hidung atau barang sebagainya, wajiblah atas imam atau makmum menjadikan seorang akan gantinya. Jika batal sembahyang imam pada rakaat yang pertama, wajib ada nama ganti. Dan jika batal imamnya pada rakaat yang kedua, maka sunat baginya menjadikan gantinya. Berbeda lah. Kalau imam Jumat batal di rakaat pertama, itu wajib ada gantiannya. Wajib ada nama mengganti imam Jumat itu. Namun kalau batal di rakaat yang kedua, kada wajib mengganti, namun sunat. Karena Jumat ini nang wajib kita umpatnya serakaat aja.
Misalnya pas di rakaat pertama kan imam batal, misalnya keluar angin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Nah, itu buang angin imamnya batal lu kan di rakaat pertama. Nah, wajib ada mengganti imam itu. Kalau batalnya imam di rakaat pertama. Nah, batalnya ini baik berhadas ataupun bernajis. Bernajis, apa kok contohnya di sini? Contohnya keluar darah di hidung, mimisan kan ngarannya. Misalnya imam ini mimisan. Nah, waktu di rakaat pertama, nah keluar darah di hidung. Nah, batal imam kan? Itu wajib ada mengganti. Maju emang seekong jamaah makmumnya kan maju. Mengganti imam nang batal tadi. Jadi kalau batal imam Jumat di rakaat pertama wajib ada yang mengganti. Namun kalau batalnya di rakaat yang kedua itu kada wajib diganti, namun sunat. Kenapa? Karena wajib kita berjumat ini 4 imam itu serakaat aja. Nah, jadi misalkan di rakaat pertama tadi imam batal, wajib ada mengganti, maju seikung kan. Nah, sampai selesai. Nah, jikalau batalnya di rakaat yang kedua, kada wajib jamaah makmumin mengganti imam, namun sunat. Nah, dia pas di rakaat yang kedua misalnya kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amalatun nasibah. Pas imam buang angin batal berarti kan di rakaat yang kedua. Nah, itu kada wajib diganti, namun sunat. Nah, jadi di rakaat yang kedua itu bila ada nang maju mengganti kan sunat, jadi mengganti. Nah, si makmum ini tasarah aja boleh mengikut imam itu atau boleh muparakah, boleh berpisah, menyempurnakan sorangan masing-masingnya boleh. Nah, karena wajib berjamaah itu di rakaat pertama aja, nang sarakat aja nang wajib berjamaah. Lah 4 sudah di rakaat pertama tadi berjamaah dengan imam. Nah, pas batal imamnya di rakaat yang kedua. Nah, kemudian ada yang mengganti, maju nang jamaahnya dan maju seikung kan mengganti, sunat mengganti. Nah, kita nang makmum ini boleh 4 imam itu, 4 imam nang mengganti nih, boleh kada 4. Terserah kita. Nah, ini masalah Jumat nih. Karena nang wajib kita 4 imam itu serakat aja, baik di rakaat pertama atau di rakaat yang kedua. Contohnya di atas tadi kan kita misalkan masbuk. Oh, imam ini sudah rakaat pertama sudah selesai, kemudian rakaat yang kedua. Nah, kita datang pas imam sudah membaca surah. Nah, berarti kan masbuk kita di rakaat yang kedua. Yang kita takbir 4 imam. Nah, pas imam salam kita kan menambah serakaat jadi lagi Jumat karena sudah 4 serakaat imam tadi. Jadi kita Jumat ini nang wajib imaman itu serakaat aja, baik di rakaat pertama atau di rakaat yang kedua. Contohnya lagi kita nih, nah kita sudah 4 di rakaat pertama. Pas rakaat kedua kita ini sakit benar parut, bila kita empat imam menyelesaikan sampai selesai imam, kita bisa batal, bisa buang angin. Nah, kita boleh berdahulu, nah berpisah pada imam boleh di rakaat yang kedua, karena wajib 4 imam itu serakaat aja.
kan wajib Jumat ini berjamaah, wajib ain, wajib masing-masing diri. Beda dengan nang sembahyang nang fardu 5 waktu kan. Kalau nang sembahyang 5 waktu berjamaahnya itu fardu kifayah. Kalau nang Jumat ini fardu ain, tapi fardunya itu berjamaahnya ini nang sarakaat aja, baik di rakaat pertama atau di rakaat nang kedua. Kada wajib kedua rakaatnya berjamaah. Seandainya ada uzur macam kita sakit parut, nah pas di rakaat pertama sudah selesai, pas masuk rakaat kedua kita sakit parut, anak-anak buang angin. Kalau apa karena umpat imam mau nuntungakan bisa lambat, bisa sampai buang angin, nah boleh kita berdahulu. Tapi niat mufarakah ngarannya, niat berpisah pada imam. Nah, jadi yang penting benar Jumat, masalah Jumat ini masalah niat lah. Niatnya itu jangan tertinggal niat makmuman atau jamaatan. Karena bila kada buat makmuman atau jamaatan atau imamannya itu kada sah Jumat kita. Walaupun gerakan kan taimbai ya, kita imbai nih, cuma niatnya kada mengikut imam atau kada berjamaah. Karena wajib hari Jumat itu wajib berjamaah. Kalau sembahyang biasa nang 5 waktu itu kada wajib membuat nang imaman atau makmumannya itu. Ada khususiat Jumat ini anu sembahyang Jumat ini wajib membuat berjamaahnya itu, baik imaman atau makmuman atau jamaatan, wajib dibuat dalam waktu berniat. Kan niatnya, ucapan niatnya usolli fardul jumu'ati rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Niat di hati, sengaja aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, mengikut imam itu wajib dibuat. Atau imam kan menjadi imam, wajib itu dibuat karena rukun. Atau jamaatan, aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat berjamaah. Nah, berjamaahnya itu wajib dibuat waktu berniat itu. Karena kada sah sembahyang Jumat surangan. Kalau sembahyang 5 waktu kan sah aja sembahyang surangan. Kalau Jumat kada sah sembahyang seorang diri. Wajib hukum Jumat itu berjamaah. Nah, batas itu aja masalah Jumat. Kemudian babu salatil idain. Ini bab pada menyatakan sembahyang 2 hari raya. Bermula pertama-tama hari raya yang disembahyangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu yaitu pada hari raya Fitrah pada tahun yang kedua daripada hijrah. 2 tahun Nabi kita berada di Madinah. Nah, berarti tahun pertama kan belum ada sembahyang hari raya nih. Nah, sudah 2 tahun Nabi kita berdiam di Madinah. Nah, Nabi ada sembahyang hari raya. Yang pertama itu dikerjakan Nabi kita sembahyang hari raya Fitrah. Dan tiada ditinggalkan akan dia oleh Nabi kita Muhammad SAW hingga wafat. Nabi kita kalau kada khilaf lah tinggal di Madinah itu 10 tahun kalau kada khilaf. 10 tahun lah. Nabi kita tinggal di Madinah 10 tahun. Berarti kan Nabi kita sembahyang di hari raya di Madinah itu tahun yang kedua.
Nabi berdiam di Madinah 10 tahun, berarti 9 kali. Nah, 9 kali Nabi sembahyang hari raya fitrah. Kalau di Mekah kan belum ada sembahyang hari raya. Jadi 2 tahun Nabi kita berada di Madinah. Nah, di tahun yang kedua itu Nabi sembahyang hari raya fitrah. Tahun pertama belum lagi. Dan Nabi kada pernah meninggalkan sembahyang hari raya tersebut sampai beliau wafat. Maka sembahyang 2 hari raya itu hukumnya sunnat muakkadah, artinya sunat yang sangat dianjurkan. Ya, Nabi kada pernah meninggalkan sembahyang hari raya, baik hari raya fitrah ataupun hari raya kurban atau hari raya haji. Arti nang muakkadah ini kan artinya nang sunat muakkad ini Nabi kada pernah meninggalkan, macam nang qobliyah ba'diyah kan. Nang qobliyah ba'diyah itu ada nang muakkad, ada nang ghairu muakkad. Kalau nang sunat muakkad Nabi kada pernah meninggalkan. Macam nang sebelum subuh 2 rakaat kan tuh sunat muakkad. Sunat sebelum fardu subuh. Sesudah azan kan ada sembahyang sunat 2 rakaat sebelum fardu subuhnya. Itu ngarannya muakkad. Nabi kada pernah meninggalkan. Ya ini hari raya ini juga sembahyang hari raya ini hukumnya sunat muakkadah, sunat muakkad. Artinya Nabi kada pernah meninggalkan. Sembahyang 2 hari raya itu sunat muakkadah atas tiap-tiap yang akil balik, baik laki-laki ataupun perempuan, hingga pada yang mengerjakan haji di Mina sekalipun. Orang berhaji pun wajib apa namanya sunat muakkad mengerjakan sembahyang hari raya. Padahal kan sibuk nih mengerjakan ibadah haji, namun tetap disunatkan sunat muakkad mengerjakan sembahyang hari raya haji itu. Namun tiada sunat padanya mengerjakan akan dia dengan berjamaah, hanya sunat baginya masing-masing sembahyang seorang dirinya saja. Jadi orang yang berhaji sembahyang hari raya haji, sembahyang hari raya kurban. Orang yang melaksanakan haji, misalkan kita di tahun kena ada berhaji, sembahyang melaksanakan ibadah haji. Nah, sembahyangnya itu kada sunat berjamaah. Nang kita nang berhaji nih, nang kita nang berada di Makkah itu. Nang sunat muakkadah ini nang kita berada di kampung halaman. Hukumnya sunat muakkadah. Namun orang yang melaksanakan ibadah haji, sembahyang hari raya haji itu kada sunat berjamaah. Masing-masing aja mengerjakan karena sibuk dengan pekerjaan haji. Maka sembahyang 2 hari raya itu sunat muakkadah atas tiap-tiap yang akil balik hingga pada yang mengerjakan haji di Mina sekalipun. Tetapi orang yang mengerjakan ibadah haji di Mina itu sunat padanya mengerjakan dia dengan tiada sunat orang yang berhaji itu mengerjakan dengan berjamaah, hanya sunat baginya masing-masing sembahyang seorang dirinya saja. Karena orang yang berhaji itu tiap-tiap mereka masyghul atau sibuk dengan mengerjakan pekerjaan haji. Ada perbedaan yang kita di kampung halaman dengan orang yang mengerjakan ibadah haji. Kalau kita nang di kampung halaman sunat muakkadah sembahyang hari raya haji dan sunat berjamaah. Sedangkan orang yang berhaji itu kada sunat berjamaah karena mereka sibuk dengan pekerjaan haji. Dan masuk waktu sembahyang hari raya itu dengan terbit matahari.
pelaksanaan sembahyangnya nih, sembahyang hari raya fitrah atau hari raya haji, waktunya mulai terbit matahari, tetapi sunat mentakhirkan dia hingga naik matahari sekira-kira segala, dan kekal waktunya hingga gelincir matahari. Berarti mulai isyraq tuh sudah kan boleh. Nah, mulai waktu isyraq sudah boleh sembahyang sunat hari raya. Nah, namun sunat ditunda sekira-kira segala. Segala ini kalau kada khilaf 16 menit. Nah, waktu terbit matahari misalkan jam 5 lewat 45 menit. Nah, segala ditundanya berarti tambah 16 menit. Berarti jam 5 lewat 1 menit. Nah, mulai situ boleh sudah mengerjakan sembahyang hari raya. Waktunya sampai waktu zuhur. Sampai sebelum azan itu. Nah, kalau sudah azan zuhur, habis sudah waktu sembahyang hari raya. Hanya mah panjang ya, berarti waktunya kan berapa jam itu? Mulai jam 5 sampai jam 11.30 menit. Berapa jam itu? Lawas saja waktunya. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya di dalam masjid, dan makruh mengerjakan dia di padang. Makruh mengerjakan sembahyang hari raya di lapangan. Sunat mengerjakan sembahyang hari raya fitrah, hari raya haji kan. Sunat mengerjakannya di dalam masjid, makruh mengerjakannya di padang, di tanah luas, bukan masjid. Contohnya di lapangan bola kan makruh. Melainkan jika picik masjid sempit, masjid kada muat nih, kada menampung masjid kebanyakan orangnya. Melainkan jika picik masjid kada mampu menampung daripada kebanyakan manusia, maka mengerjakan dia di padang, di tanah lapang. Dan makruh pada ketika nang kada mampu menampung masjid tadi, mengerjakan dia di dalam masjid. Kalau masjidnya halus aja, orangnya banyak, nah itu makruh di dalam masjid. Sunat di tanah lapang, tanah luas. Jadi kalau di sini kan luas aja, sampai ke halamannya ada. Nah, di jalan raya Kawaju dipakai kan. Dan sunat berjaga pada malam kedua hari raya. Kada beguringan. Sunat kada beguringan di malam dua hari raya itu. Kada beguringan namun dengan berbuat ibadah. Sembahyang, membaca Quran, zikrullah, macam-macam bersalawat kan. Sunat berjaga, tapi berjaganya beribadah, baik sembahyang sunat ataupun membaca Quran atau membaca zikir. Zikir ini umum kan, macam-macam. La ilaha illallah zikir, salawat zikir juga, istighfar, tasbih, umum. Apa aja nang nyaman kita baca.
Catur sia-sia, sia-sia kan perbuatan. Jangan nang sia-sia. Macam-macam kan misalnya kita bagi kan. Nah, terkadang sembahyang sunat, nah, terkadang membaca Quran, nah, terkadang berzikir. Karena tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita menjelaskan man ahya lailatayil idain ahabbahallahu man ahya lailatayil idaini ahyahullahu qalbahu yauma tamutul qulub. Artinya barang siapa yang menghidupkan kedua malam hari raya niscaya dihidupkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya pada hari yang mati segala hati. Jadi orang yang menghidupkan, memakmurkan, mengisi malam dua hari raya itu dengan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala, nah, hati orang tersebut akan dihidupkan Allah Ta'ala. Arti hati hidup itu hati yang mudah menerima nasihat kebaikan. Dan hasil sunat menghidupkan kedua malam itu dengan berjaga banyak daripada tidur. Nah, artinya banyak berjaga pada boleh aja guring. Cuma tak banyak berjaga. Nah, imba isya itu misalkan jam dah. Misalnya kita hitung jam 8, nah jam 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam lah mulai Isya, sekitar 9 jam. Nah, kita beribadah misalkan 5 jam, 4 jam guring kan masih ngarannya menghidupkan malam itu juga tak banyak beribadah. Nah, pada guring. Kalau nang sanggup dia semalaman berjaga. Kalau sanggup, nah, semalaman berjaga beribadah kepada Allah. Kalau kada sanggup semalaman, nah, sebagian besar nang waktu itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah supaya hati kita hidup, nah, hati kita bercahaya. Dan sunat mandi pada kedua hari raya, mandi sunat, dan masuk waktu mandi daripada tengah malam. Bedakan dengan Jumat. Kalau Jumat itu mulai subuh hanya renang disunahkan mandi, tapi kalau hari raya ini malam sudah disunahkan malam hari rayanya. Ada perbedaan hari Jumat dengan hari raya. Dan yang berbeda juga kan, kalau Jumat itu mandinya untuk mengerjakan sholat, tapi kalau hari raya ini mandi karena hari rayanya itu. Nah, makanya disunatkan kan mandi nang kakanakan, orang tua, nang bini-bini, nang walaupun kada ke masjid sunat mandi hari raya ini. Kalau Jumat kan nang anak ke Jumat aja, laki-laki anak sembahyang berjumatan aja. Kalau bini-bini hari Jumat kada disunahkan mandi nang sembahyang itu. Ada perbedaan nih mandinya. Jadi sunat mulai sudah mandi nang hari raya itu malamnya, sunnah sudah disunahkan. Disunat mandi pada kedua hari raya. Dan masuk waktu mandi daripada tengah malam. Dan yang terafdal, yang paling bagus mandinya itu kemudian atau sesudah daripada fajar. Nah, sudah masuk waktu subuh, nah itu yang afdal. Yang paling afdal mandi hari raya adalah
sesudah masuk waktu subuh. Nah, kalau malamnya kan sunat namun kada afdal. Jadi yang paling afdal mandi hari raya sesudah masuk waktu subuh. Nah, orang azan subuh itu kan. Dan sunat di hari raya itu memakai bau-bauan yang wangi, berharum-harum, dan menghiasi diri, berhias, bahasa Arabnya bertajammul, berhias-hias diri, seperti yang telah tersebut pada bab al-Jumu'ah. Nah, sama hari raya Jumat kan macamnya gitu kan kalau ada anjurannya. Nah, berharum-harum, berhias-hias, pakaian yang dipakai yang paling bagus. Namun hari raya ini kan ada perbedaan masalah pakaian baru. Kalau hari Jumat pakaian putih walaupun kada baru, tapi pakaian putih. Nah, tapi kalau hari raya pakaiannya pakaian baru walaupun berwarna, misalnya hijau kan, lain pada putih, boleh aja. Sunat memakai bau-bauan yang wangi dan menghiasi diri seperti yang telah disebutkan pada bab masalah hari Jumat. Dan sunat mandi hari raya itu bagi tiap-tiap seorang yang duduk di rumah, kadang-kadang ke masjid tetap disunahkan mandi, dan yang pergi akan sembahyang hari raya. Nah, apalagi kan anak-anak masjid yang kecil dan yang besar, akan orang tua disunahkan mandi. Dan sunat bagi segala perempuan yang tua pergi sembahyang hari raya. Jadi anjuran di kitab sini sembahyang hari raya itu nang orang tua aja, bini-bini. Kalau bini-bini nang muda, apalagi mbak nang cantik, ada sunat ke masjid, namun sunat di rumah aja, di rumah masing-masing. Ada juga penjelasannya, walaupun tua tapi bungas, kada sunat juga di masjid sembahyang berjamaah hari raya itu, di rumah masing-masing aja. Nang sunat di masjid ini orang tua nang apa ngarannya nang kada ditaksir, laki-laki kada menaksirnya lagi itu aja nang sunat ke masjid. Karena menjaga kehormatan perempuan itu aja namanya syariat Islam ini. Nah, batas itu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين من اوليائك المتقين من حزبك المفلحين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. للسعد في امل تروي الجمال بها